Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat mahasiswa, perkenalkan nama saya Afdal dengan NIM 22006002, mahasiswa Departemen Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Asesmen BK Non-Tes, yaitu Asesmen BK Aum Belajar PTSDL. Nah, untuk lebih lanjut, yuk simak video berikut. Yang pertama yaitu pengertian, tujuan, dan penggunaan Asesmen BK Aum Belajar PTSDL. Asesmen BK Aum PTSDL adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan siswa dalam lingkungan belajar. Alat ini digunakan untuk mengukur berbagai seperti kesehatan mental, motivasi, kecemasan, dan sebagainya. Tujuannya yaitu untuk membantu konselor untuk mengidentifikasi masalah yang dialami oleh siswa dalam lingkungan belajarnya. Dalam prakteknya, asesmen BK Aum PTSDL dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Yang pertama, sebagai alat untuk mengukur kesejahteraan secara umum. Dengan memperoleh informasi yang dapat membantu siswa dan memberikan bantuan agar dapat mengatasi masalahnya. Yang kedua, yaitu asesmen BK Aum PTSDL juga dapat digunakan untuk memonitor perkembangan siswa dari waktu ke waktu. Dalam hal ini dapat digunakan untuk melihat apakah ada perubahan pada kesejahteraan siswa dari waktu ke waktu dan membantu dalam menentukan apakah intervensi yang telah dilakukan efektif atau tidak. Yang ketiga, yaitu asesmen BK Aum PTSDL dapat digunakan untuk membantu dalam merencanakan intervensi yang lebih tepat agar dapat membantu siswa nantinya dan memperoleh informasi dan dapat membantu guru serta konselor dalam merancang program intervensi yang lebih tepat dan memenuhi kebutuhannya. Dari keseluruhan, asesmen BK Aum PTSDL ini adalah alat yang sangat berguna bagi guru dan juga konselor dan membantu mengidentifikasi masalah yang dialami oleh siswa. Dengan memperoleh informasi yang akurat mengenai kesejahteraan siswa, guru dan konselor dapat memberikan dukungan bantuan yang tepat untuk membantu siswa mencapai potensi secara maksimal. Nah, materi selanjutnya yaitu latar belakang pengelompokan suatu masalah asesmen BK Aum Belajar PTSDL. Pengelompokan suatu masalah dalam asesmen BK Aum Belajar PTSDL dilakukan untuk membantu para pengguna memahami masalah yang dialami oleh siswa secara terperinci dan sistematis. Hal ini penting karena terkadang masalah yang dialami oleh siswa sangat kompleks dan beragam sehingga membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda. Latar belakang pengelompokan suatu masalah dalam asesmen BK Aum Belajar PTSDL berasal dari perhatian yang semakin meningkat terhadap kesejahteraan siswa dalam lingkungan belajar. Dalam lingkungan pendidikan, siswa tidak hanya menghadapi masalah ujian akademik, tetapi juga masalah sosial, emosional, psikologis. Masalah-masalah ini dapat mempengaruhi kesejahteraan siswa dan kemampuan mereka dalam belajar. Dalam hal ini, pengelompokan masalah dalam asesmen BK Aum Belajar PTSDL dilakukan untuk membantu guru atau konselor memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa secara lebih terperinci dan juga sistematis. Dengan memahami masalah-masalah ini, guru dan konselor nantinya dapat memberikan dukungan dan juga bantuan yang tepat untuk membantu siswa mengatasi masalah tersebut. Nah, pengelompokan masalah dalam asesmen BK Aum Belajar PTSDL ini dilakukan dengan menggunakan kategori-kategori yang telah ditetapkan sebelumnya. Kategori ini biasanya didasarkan pada penelitian terkait kesejahteraan siswa dan juga berdasarkan pengalaman prakteksi di lapangan. Kategori ini dapat berupa kategori psikologis seperti kecemasan, stres, dan juga depresi, serta isolasi sosial dan juga konflik interpersonal. Dalam keseluruhan, pengelompokan masalah dalam asesmen BK Aum Belajar PTSDL ini merupakan langkah penting yang dapat membantu para pengguna alat ini untuk memahami masalah yang dialami oleh siswa secara terperinci dan juga sistematis. Nah, dengan demikian, para guru dan konselor nantinya dapat memberikan bantuan yang lebih tepat kepada siswanya dalam mengatasi masalah-masalah tersebut dan juga meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah pengadministrasian asesmen BK Aum Belajar PTSDL. Langkah-langkah pengadministrasian asesmen BK Aum Belajar PTSDL dapat dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahapan persiapan, merupakan tahapan awal dalam pengadministrasian asesmen BK Aum PTSDL. Persiapan ini meliputi penyiapan alat ukur, menentukan waktu dan tempat untuk mengadakan asesmen dan juga menentukan siapa yang akan mengadministrasikan asesmen tersebut. Yang kedua yaitu pengenalan dan juga penjelasan. Setelah persiapan dilakukan, langkah berikutnya adalah memberikan pengenalan dan juga penjelasan mengenai asesmen BK Aum Belajar PTSDL kepada siswa. Pengenalan dan juga penjelasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa siswa memahami tujuan dari asesmen serta tahu
cara untuk mengisi penyelesaian asesmen dengan baik. Yang ketiga itu pengisian asesmen. Setelah mengenal pemikiran dan memberikan penjelasan, selanjutnya yaitu pengisian asesmen. Selama proses pengisian asesmen, guru atau konselor nantinya dapat membantu memastikan bahwa siswa memahami pertanyaan yang diajukan dan menjawabnya dengan jujur dan juga akurat. Yang keempat yaitu pengumpulan dan pengolahan data. Secara selesai, selanjutnya yaitu langkah pengumpulan pengolahan data yang telah terkumpul. Data ini dapat diolah manual ataupun dengan menggunakan perangkat lunak dalam bentuk laporan yang dapat dipahami oleh guru dan juga konselor. Dan yang kelima yaitu intervensi dan juga pembahasan hasil. Setelah data diolah, langkah terakhir yaitu intervensi dan pembahasan hasil. Interpretasi pembahasan hasil ini dilakukan untuk membantu guru dan juga konselor memahami masalah yang dialami serta terperinci dan juga sistematis. Dari hasil intervensi pembahasan, guru dan konselor merancang program intervensi yang tepat untuk membantu siswa mengatasi masalah yang dialaminya. Nah, secara keseluruhannya, langkah-langkah pengadministrasian asesmen BK Aum Belajar PTSDL ini penting untuk membantu guru dan juga konselor memahami kesejahteraan siswa dalam lingkungan belajar. Dengan memperoleh informasi yang lebih akurat dari asesmen BK Aum Belajar PTSDL, guru dan konselor dapat memberikan dukungan dan juga bantuan yang tepat untuk membantu siswa mencapai potensi mereka secara penuh. Dan yang terakhir yaitu latihan penyelenggaraan asesmen BK Aum Belajar PTSDL. Latihan penyelenggaraan asesmen BK Aum PTSDL ini mencakup berbagai jenis latihan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dan juga konselor nantinya dalam melakukan asesmen BK Aum Belajar PTSDL secara tepat, akurat, dan juga efektif. Beberapa jenis latihan penyelenggaraan asesmen BK Aum Belajar PTSDL ya, antaranya yang pertama yaitu pelatihan tentang teori dan konsep asesmen BK Aum Belajar PTSDL. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkenalkan teori dan juga konsep asesmen BK Aum Belajar PTSDL kepada guru dan juga konselor. Pelatihan ini memahami seperti tujuan asesmen, jenis-jenis, dan juga teknik serta pengolahan datanya. Yang kedua yaitu pelatihan tentang instrumen asesmen BK Aum Belajar PTSDL. Ini bertujuan untuk memperkenalkan instrumen asesmen BK Aum Belajar PTSDL kepada guru dan juga konselor. Pelatihan ini seperti memahami cara mengisi, interpretasi, analisis data, dan memperoleh instrumen tersebut. Yang ketiga yaitu praktik administrasi instrumen asesmen BK. Praktik ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung dalam mengadministrasi instrumen asesmen BK Aum Belajar PTSDL. Guru dan konselor akan belajar bagaimana menghadapi kendala yang muncul selama proses pengadministrasian dan juga bagaimana mengatasi masalah tersebut. Dan yang keempat yaitu pelatihan interpretasi pembahasan hasil. Bertujuan untuk memberikan keterampilan serta membahas hasil asesmen BK PTSDL. Dalam tahap ini, guru mempelajari cara melakukan analisis data yang tepat, pengambilan kesimpulan yang benar dari hasil asesmen. Dan yang kelima yaitu pelatihan tentang etika dalam asesmen. Pelatihan ini bertujuan memperkenalkan etika dalam asesmen seperti kerahasiaan, perlindungan privasi, tanggung jawab profesional, dan dalam melakukan asesmen. Pelatihan ini untuk memastikan dengan benar etika dan integritas yang tinggi. Latihan penyelenggaraan asas Aum BK PTSDL ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas asesmen untuk membantu guru dan juga konselor memahami kesejahteraan siswa secara lingkungan belajar. Dengan latihan yang tepat dan teratur, guru dan konselor dapat memberikan dukungan dan bimbingan yang lebih baik bagi siswa dalam mencapai prestasi belajar yang lebih optimal. Oke, baik teman-teman semuanya, demikianlah penyampaian materi dari saya terkait asesmen BK Aum Belajar PTSDL ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.